Assalamualaikum. Jumpa lagi nih dengan aku, Nadia Kasim, Lizzy Gallery, Lisdayanti Kasim. Kali ini aku ingin membuat tas yang cantik untuk seseorang juga yang sangat cantik, untuk di hari spesialnya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum hari H-nya. Nah, di sini aku sudah membuat heksagon, motif heksagon yang aku desain sendiri ini, khususnya ini dari bunga, yang hasil desain pertamaku dulu, yaitu pola kembang sepatu dengan menggunakan teknik Tunisian crochet pada kelopak-kelopaknya. Nah, dari bunga ini aku desain lagi untuk membuat suatu motif yang berbentuk heksagon. Ini adalah desainku yang kedua untuk motif heksagonnya, karena sebelumnya aku juga sudah ada mendesain dengan motif yang sedikit berbeda pada bagian edgingnya ini. Nah, ini adalah motif terakhir, yang ketiga mungkin. Nah, ini baru aku desain. Nah, sekarang dari motif heksagon ini akan aku konstruksikan dengan menggunakan frame ini yang lumayan cantik, dan dari heksagon ini akan aku konstruksikan untuk menjadi suatu bentuk tas yang cantik, ya, bisa untuk tas pesta gitu. Nah, mengkonstruksikannya itu yaitu dengan membuat edging lagi yang akan harus disesuaikan dengan bentuk framenya ini yang seperti ini. Nah, nanti ini akan harus kita usahakan untuk bisa mengisi ruang di sini sama ruang di sini. Nah, itu yang harus kita buat, dan juga nanti untuk bikin bagian pinggir dari tasnya dan juga dasarnya. Nah, ditunggu ya. Nah, ini sekarang kita akan mulai mengkonstruksikan. Nah, ini kan karena ini heksagon, nah jadi kan ini sudah ada bagian yang lurus seperti ini. Nah, nanti akan kita posisikan di bagian untuk frame yang bagian atas, bagian yang horizontalnya. Nah, nanti yang bagian vertikalnya ini yang bagian sisi di sini kiri dan kanan. Nah, berarti kan kita akan ada sudut untuk mencapai posisi di sini. Nah, nanti sudutnya itu kalau dilihat dari motif ini nggak bisa langsung dari memang sudutnya heksagonnya ini. Jadi ini nanti kita akan geser sedikit agak ke bawah di bagian sini supaya nanti bisa pas untuk bagian sudutnya. Nah, aku menggunakan benang yang warna ini warna apa sih, kopi susu atau apalah itu namanya ya, supaya biar nanti motif heksagonnya ini yang berwarna nuansa ungu ini akan lebih menonjol begitu. Nah, jadi dasarnya kita pakai warna kopi susu seperti ini. Oh ya, sebelumnya aku belum menyebutkan aku menggunakan ini benang polikilap. Kalau di sini dibilangnya polikilap karena dia lebih mengkilat, karena banyak jenis benang polyester. Nah, ini polikilap istilahnya, dia lebih mengkilat, dan ukurannya itu adalah ukuran benangnya itu D27, dan aku menggunakan jarum dengan ukuran 3 mili. Nah, untuk mengkonstruksikan heksagon ini supaya cocok dengan framenya, ini aku akan mulai dari sudut
yang ini kan ada 6 kan, 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi yang 3 di atas itu akan untuk menempel dari ke frame-nya, nanti 3 yang di bawah lagi untuk sebagai bagian badan daripada tasnya. Nah, ini aku karena apa namanya, frame-nya itu apa namanya, ini karena frame-nya tidak umum bentuknya, jadi ya ini tidak ada hitungan khusus untuk mengkonstruksinya ini. Nah, jadi aku akan mulai dari sudut sini dan aku ambil dari sisi belakang daripada ini, apa namanya, motif ini untuk sebagai tempat mengaitnya. Jadi seperti ini, kalau bagian sini aku akan ambil ini. Nah, ini kan dia ada 1 2 3 4 5. Nah, jadi kita mulai dari tengah. Ini yang warna kuningnya aja yang aku ambil. Nah, ini aku bikin saja ini single crochet ya. Nah, ini jadi single crochet, jadi chain 1, single lagi di tempatnya, lalu yang berikutnya single juga. Memang akan sedikit susah karena dia memang bukan bagian bukan stitches yang biasa. Ini 2, terus ini. Nah, ini 3 cukup. Nah, kemudian jadi untuk, karena ini tidak ada hitungan khusus yang bisa apa namanya sebagai pegangan, jadi ini harus setiap dibuat saat sedikit, nanti kita sesuaikan. Nah, ini supaya ini kan aku buat SC supaya tidak terlalu ada menambah lebar. Jadi cuma pada bagian sini nanti kita akan ada menambah lebar. Nah, jadi ini nanti akan ada HDC, DC seperti itu ya. Dan juga untuk supaya panjang ini disesuaikan nanti jumlah DC atau HDC yang diperlukan. Jadi nggak ada hitungan khusus ya. Nah, ini setelah ini SC3, nah ini akan aku isi di sini bagian sini untuk ke arah sini. Nah, ini di sini kita bisa isi, ini di sini aku isi HDC ya, HDC 2. Nah, gitu. Nah, kemudian jadi aku nggak ngisinya bukan di bagian, bukan pada row terakhir dari motif ini ya. Jadi supaya dia tidak tertutup. Ini kan supaya aku tetap warna ini tetap terlihat. Jadi karena kita mau biar tetap terlihat warna pada motif terakhirnya ini, jadi kita ambil yang bagian-bagian belakangnya ini. Nah, setelah ini kita bisa isi sebelah sini ini. Nah, ini kita mulai DC ya. Tadi karena HDC karena supaya antara jaraknya tidak terlalu naiknya tidak terlalu miring dari antara SC ke DC. Jadi SC, HDC baru DC. Nah, ini DC-nya di sini. Kalau kita supaya, nah ini harus tetap diperkirakan supaya tidak berkurang dari panjangnya sisi, atau jangan sampai terlalu melebihi. Kalau kurang nanti dia melengkung, kalau melebihi dia nanti berkerut seperti itu. Nah, jadi ini kita isi di sini DC 2, kemudian nah ini lagi ada di sini, kita DC 2.
ini. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, sudah sampai di sini, berarti kita sekarang tinggal isi untuk bagian sini. Nah, ini kan ada change ya, change space di sini karena tadi untuk waktu membuat bagian motif ini biar lompat dari posisi ini ke sini. Nah, di bagian sini nggak ada dibuat, makanya dibuat space seperti ini. Nah, di sini kita isi DC 3. Nah, kemudian supaya tidak terlalu terlihat menjadi bolong, ini karena ini ada space. Nah, untuk di sini kita bikin juga DC, tapi yang menyangkut, kita kaitkan juga pada motif sini, tapi yang untuk bagian yang hijaunya ini yang loop belakangnya. Jadi antara picot yang ini kan ada 4 picot ya, 1 2 3 4. Nah, di tengah-tengahnya itu jadi 2 stitches antara 2 picot ini kita bikin 2 DC ya. Ini 1 2. Nah, kemudian selanjutnya kita isi 3 lagi. 1 2 3. Nah, selesai untuk bagian di sini. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kan motifnya ini kan motif sama dengan ini. Berarti kita akan buat dengan jumlah yang sama seperti yang di bagian sini. Ini kan tadi DC 2 2 1. Nah, jadi berarti kita di sini kita lihat dengan posisi yang sama. Nah, kita isi di sini DC 2. Di sini ya kan, nih terus yang ini. Nah, kemudian kita lihat lagi ya kan. Nah, ini udah, berarti di sini ada ya, adalah untuk ini adalah yang bagian HDC ini. Nah, cuma di sini saya nggak isi HDC, tapi tetap DC ya. Kita tetap isi DC. Nah, ini untuk yang bagian ini, yang kalau di awal tadi dia adalah isinya HDC, cuman ini karena untuk membentuk sudut untuk mencapai frame yang sebelah sini. Nah, berarti di bagian sini nanti akan kita isi dengan DC yang akan bisa membentuk sudut. Nah, pada di sini jadi bukan di yang aslinya sudut, kan kalau aslinya sudut pada heksagon ini adalah di sini antara ini dengan ini. Nah, tapi saya mundur sedikit tadi seperti yang saya bilang. Nah, di sini akan kita buat bentuk DC yang akan membentuk sudut. Jadi 2 DC, lalu kita buat change 3 ya, chain 1 2 3. Nah, kemudian ini kita buat slip stitches di 2. Ini ada
Jadi kan kalau pada change itu kan apa namanya, ada di depannya itu kan ada dua loop ya, loop bawah, loop atas. Nah, di bagian belakangnya itu ada satu loop yang seperti membentuk seperti agak seperti punggung ya. Nah, di dua loop ini kita slip stitches ya. Nah, untuk supaya memudahkan sedikit, kita coba cubit sedikit dia biar ada ruang seperti ini. Kemudian kita slip stitches satu, lalu kita slip stitches lagi dua. Nah, ini yang nanti akan membentuk sudut. Nah, kemudian kita isi lagi di tempat space yang sama tadi, yang awal DC2, kita isi DC2 juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini yang akan, nah, yang kita jadi ini kenapa saya posisikan di bagian sini, karena ya memang sudah saya perkirakan kira-kira nantinya kalau ditambah-tambah DC beberapa row, mungkin cuma 2 atau 3 row. Nah, ini dia sudutnya akan mencapai ke sudut frame ini. Jadi tidak harus selalu di sini. Akan kalau untuk mengkonstruksikannya menjadi tas itu kita lihat dulu frame yang akan kita buat atau frame yang kita punya. Jadi konstruksinya tidak akan selalu sama seperti, makanya saya bilang tidak ada rule-nya, tidak ada apa namanya, pola khususnya. Jadi kita sesuaikan aja dengan frame-nya. Nah, ini karena aku perkirakan sudutnya akan dari sini, nah makanya aku buat sudut di sini. Begitu. Nah, nanti lanjut untuk bagian sininya kita akan isi sama dengan ini hitungannya sampai di sini. Nah, untuk di bagian sini ini nanti kita isi di apa namanya, yang bagian sudut ini, kedua sudut ini nanti kita isi di pada DC ini kita isi 2 DC, di sini 2 DC. Nah, selebihnya ini sama seperti yang ini tadi sampai di situ ya. Nah, ini setelah selesai untuk membentuk sudut, kemudian kita buat DC pada ini tadi kan. Nah, dari belakang sini seperti kita membentuk apa namanya, front post ya. Kalau back post kan kita dari bawah sini, kalau ini seperti front post. 2 DC. Nah, seperti ini. Kemudian kita 2 DC pada DC berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi agar ini, makanya aku buat seperti ini pada bagian sudut ini, sudut dari heksagonnya ini, supaya dia pindah sudutnya itu ke sini, dan ini hanya akan membentuk garis lurus saja nanti, kira-kira garis. Nah, setelah itu, nah kita mulai lagi sama seperti yang ini tadi kan, ada di sini. Nah, ini kita isi 2 DC. Nah, kalau ini tadi sama dengan ini kan, ini 1 2 2. Nah, berarti di sini 1, sini 2. Nah, terus ini di sini 2.
kemudian sama ini yang bagian sini sama dengan ini ya, sama seperti ini tadi. Pertama kita isi 3 DC di chain space-nya ini. Nah, kemudian di antara dua picot ini kita isi pada stitches-nya yang di belakang 2 DC. Nah, seperti ini. Lalu lanjut dengan di chain space-nya lagi 3 DC. Nah, seperti ini. Lalu nah, bagian sini sama lagi dengan ini. Sampai di sini nanti sama ya. Nanti sampai di sini masih sama. Nah, ini udah aku buat sampai di posisi yang sudut sebelah sini sudah aku isi masing-masing 2. Ini yang untuk menyamakan dengan yang di sini ya. Nah, sekarang kita membuat lagi untuk sudut yang seperti ini pada bagian sini. Nah, di sininya nanti kita untuk membentuk sudut itu tadi, yaitu dengan isi 2 DC, chain 3, terus slip stitches 2, nah DC lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah dapatkan ini. Nah, ini kan sudah hampir ya. Nah, udah sama. Ini kalaupun nanti terlihat sedikit melengkung atau bergelombang, nggak jadi masalah ya, karena ini kan nanti kita setelah kita isi row berikutnya itu akan sedikit berkurang. Nah, ini kita lanjut untuk membuat ini, mengisi ini sama dengan jumlahnya, harus sama jumlahnya dengan yang di sini, dan posisi-posisinya harus sama sampai di sini. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini udah ya, udah aku selesaikan sampai pada sudut yang berseberangan dengan sudut yang di awal tadi waktu kita mulai. Ini sudah aku isi SC. Nah, ini kan tadi karena mulai dari tengah, SC-nya 3, nah ini SC-nya sudah 5 aku isi. Nah, ini jadi seperti ini, di bagian belakang pun seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk bagian bawahnya. Nah, bawahnya ini karena kita hanya untuk membuat bagian bawah dari tasnya itu, jadi tidak membutuhkan adanya membentuk sudut khusus seperti yang di sini. Jadi nanti pada sudut sini nggak ada yang perlu dikhususkan seperti itu. Dan juga nanti ini karena untuk membuat biar seperti lurus aja, karena bentuk tasnya nih bentuk tas yang akan aku desain itu nggak terlalu besar, karena ini hanya untuk tas pesta. Jadi ini juga sepertinya ukurannya sebetulnya sudah ideal untuk tas pesta. Jadi nggak akan ditambah lagi lebih lebar lagi nanti daripada ini. Jadi mungkin ini hanya tambah 2 row aja lah untuk sebagai edging. Nah, jadi ini akan lebih banyaknya kita isi DC semua ya. Jadi kita isi DC semua dengan hitung-hitungannya nanti disesuaikan aja supaya tidak terlalu menghasilkan bergelombang. Jadi kita isi hampir-hampir sama, tapi mungkin di bagian sininya nanti kita isinya lebih sedikit. Ini ada tiga posisi tengah di sampingnya ini tadi kan. Kalau ini di sini tadi kan bagian sini kita isi 3 2 3. Nah, kalau untuk di bagian sini dengan sini nanti mungkin nggak sampai sebanyak itu ya. Nah, sekarang kita coba isi.
kita akan buat nah, kalau di sini tadi kan kita mulai dari HDC. Nah, sekarang untuk di sini kita langsung aja DC. Isi 2. Nah, di sini juga kita lihat lagi. Nah, ini kita isi 2. Sini kita isi 2. Nah, untuk yang ini bagian yang ada picotnya ini, kalau yang sebelumnya tadi yang untuk di atas itu aku isi dulu 3, baru 2 yang yang disangkutkan ke row yang di sini. Nah, di sini aku isi 2 aja nih, 1, 2. Kemudian 2 menyangkut dikaitkan ke antara 2 picot ini, stitches yang ada antara 2 picot ini. 2 kita bikin, ini baru 1, 2. Nah, kemudian kita bikin 2 DC lagi. Nah, jadi jumlahnya lebih sedikit dari yang sebelumnya ini. Nah, kemudian untuk berikutnya ini sampai ke sudut sini sama isinya 2, 2, 2. Nah, di sini 2. Pokoknya kita nggak usah terlalu terikat ya di mananya. Pokoknya yang kita perkirakan aja. Seperti ini nanti kita lihat lagi kan. Nah, kalau udah rasanya cocok, nggak terlihat melengkung, karena kalau kita kurang jumlahnya itu dia akan melengkung. Nah, tapi kalau memang terlebih banyak, dia sedikit bergelombang. Nah, kalau seperti ini aku biarkan aja sedikit bergelombang, karena nanti di row berikutnya nanti akan diisi dengan jumlah yang sama. Nah, dia nggak akan bergelombang lagi. Nah, ini 2 di sini. Di sini. Terus 2 ini. Sampai ke sudut. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 2, 4-nya kan ini 1, 2, 3. Ini. Kok sebentar. Ini salah tadi. Ini salah. Nah, ini sudah 2 di bagian sini. Kelebihan itu yang tadi. Ini 2 yang ini. Nah, sama kan 2, 2, 2. 2, 2, 2, 3 kan. Nah, kita udah sampai ke sudut sini. Nah, sekarang untuk mengisi yang bagian sudut seperti ini kan, ini adalah posisi yang tadi sama dengan yang ini. Kita isi 2 pada DC yang di sini. Kemudian lanjut
sama ya, kita samakan dengan ini sampai ke sudut sini, sampai nanti ke sudut sini sama. Jadi kita lanjut dulu ya. Nah, ini udah selesai ya. Jadi ini motif heksagon ini tadi aku bagi dua, konstruksi ke atas dan ke bawah itu ada sedikit hitungan yang berbeda, karena untuk di bagian atas ini untuk menyesuaikan frame ini tadi aku bikin untuk membentuk sudut. Nah, sementara untuk bagian bawahnya nggak ada. Nah, kita isi DC aja semua, dan hitungannya pun sedikit dikurangi dari yang di bagian sini tadi. Nah, jadi ini adalah untuk dasar dari untuk mengkonstruksikan motif ini. Nah, ini tinggal kalau kita lihat ini seperti ini kan, kalau ini aku lihat kan masih belum bisa mencapai ya, masih ada ruang-ruang yang kurang pas. Nah, itu kita tinggal tambah aja row berikutnya. Nah, seperti ini ya, yang dasarnya ini. Nah, aku sudah buat dengan yang di sisi satunya lagi itu yang udah sesuai dengan yang aku inginkan. Nah, ini, nah seperti ini kan, ini udah aku isi 2 row. Nah, kalau udah 2 row ini cukup kan? Nah, tuh. Nah, isi row yang kedua ini seperti yang aku bilang tadi, ini aku masing-masing tinggal isi aja 1 DC semua. 1 DC semua pakai di back loop ya. Jadi maka untuk membentuk ada garis ini back loop. Nah, jadi 1 DC semua. Nah, kecuali pada sudut ini tadi kan, sudut tadi kita ada sudut ini. Nah, pada bagian sudut ini itu kita langsung isi DC juga ya kan. Nah, seperti ini kan, ini dia, ini sudutnya itu, ini adalah ini dia tuh, ini dia sudut itu tadi, kita isi DC. Nah, di sini DC kan, ini yang 2 tadi kita isi 2. Nah, terus pada sudut sini bagian atasnya ini kita isi untuk supaya dia bisa mutar. Nah, di sisi loop yang sebelah sini kita isi 2 untuk 1 loop, sisi sini kita isi 2. Nah, ini dia 1 2 1 2. Nah, jadi dia bisa melengkung, yang enggak maksudnya tidak mengkerut ya, melengkungnya bagus. Nah, ini kita isi 2. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah diisi masing-masing keliling 1 DC semua. Nah, yang tadinya terlihat mungkin lebih bergelombang, nah ini sudah kurang gelombangnya, dan ini nggak jadi masalah karena nanti kalau kita sudah bikin bentuk tasnya nggak akan terlalu terlihat lagi gelombang itu. Nah, bagian bawahnya juga sudah membentuk seperti ini, yang jadi hampir-hampir seperti bulat, tapi nggak bulat juga, tetap ada terlihat heksagonnya. Nah, ini kan isi 1 DC semua sampai yang di SC ini tadi. Nah, kemudian kita isi lagi DC seperti ini. Nah, kan yang apa namanya, nah ini adalah row kedua kan, row kedua keliling. Nah, untuk supaya, karena aku merasa masih kurang waktu row kedua, nah aku tambah lagi, tapi ini aku tambahnya SC aja karena nggak mau nambah lebar, tapi di sini perlu nambah sudut. Nah, ini aku isi SC sampai mendekati sudut ini, baru aku bikin lagi DC supaya dia lebih tinggi lagi, supaya untuk membentuk sudut. Nah, kira-kira seperti itulah untuk kita mengkonstruksi suatu motif untuk menyesuaikan frame. Jadi ini nggak ada pola khususnya, tinggal kita rajut, terus kita lihat, rajut seperti itu. Nah, beginilah untuk tahap pertama dari pembuatan tas ini. Kita lanjut nanti di tahap kedua ya. Terima kasih sudah
sudah menyaksikan proses dari pembuatan tas cantik ini. Sampai ketemu lagi di bagian berikutnya, bagian kedua. Dan mungkin ada, kalau masih kurang ini lagi, mungkin akan ada bikin bagian ketiga atau bagian kedua. Kita lihat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.